begitu ya, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan juga eskalasi memanasnya konflik di sana, sebetulnya apa yang juga menjadi pengamatan dari pemerintah terkait adakah memang kebijakan yang tentunya telah diantisipasi dan juga melihat begitu bahwa memang perang di Timur Tengah ini belum akan usai dalam waktu sebentar. Silakan dengan jawaban Anda Pak Eka. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi memang ketegangan di Timur Tengah itu menjadi concern kita semua. Jadi kalau kita lihat adanya konflik geopolitik yang terus berlanjut di Timur Tengah itu menimbulkan kekhawatiran yang terkait dengan harga komoditas global, khususnya terkait dengan komoditas energi. Jadi kalau kita lihat di dalam minyak Brent dan West Texas Intermediate hingga 8 Oktober itu masing-masing sudah mencapai 77,8 dan juga 73,6 gram per barrel. Nah, ini mungkin menjadi concern bersama bagi kita semua. Di samping itu juga kita pikir juga ini masih akan berlanjut karena apa? Karena gas bumi ini sudah mulai naik menjadi sekitar 2,9 US dollar MBTU pada tanggal 8. Nah, ini tentu saja ini akan mengindikasinya adanya potensi tren kenaikan. Nah, dengan demikian ini tentu saja kita harus bersiap-siap karena memang kalau kita lihat di dalam jangka pendek itu kan transmisinya akan kalau di kita akan menjadi di bagaimana beban subsidi kita. Meskipun dalam jangka panjang itu nanti akan ada istilahnya ya kenaikan komoditas lainnya yang akhirnya nanti pada equilibrium. Itu mungkin itu tetap menjadi concern bersama. Oke, oke baik. Kalau dari point of view Anda, Pak Denny, seperti apa? Apa yang kiranya juga perlu diantisipasi oleh pemerintah kita? Ya, pertama mungkin konflik ini kan sebetulnya udah terjadi relatif lama ya, 2 tahun atau 3 tahun terakhir. Dan ini ya masalah struktural di global. Nah, kalau lihat pergerakan harga minyak, sebetulnya ketika harga minyak di bawah 80, saya ngelihat ini udah relatif baik ya buat ekonomi Indonesia. Di APBN juga kan pemerintah mengasumsikan 82 dolar per barrel. Saya pikir ini cukup oke ya harga minyak sekarang. Sebetulnya saya nggak expect harga minyak akan lebih tinggi lagi, lebih dari 90 atau 100 ya seperti saat COVID. Karena memang sebetulnya proses dari sisi produksi juga udah relatif lancar ya, terutama juga normalisasi di produksi minyak Rusia ya, walaupun Rusia masih konflik dengan Rusia, tapi sebetulnya ekspor minyak Rusia udah relatif normal ya, sehingga membuat harga minyak ini relatif normal juga. Jadi saya nggak terlalu khawatir ya, walaupun mungkin yang bisa jadi black swan efeknya ya ketika konflik di Timur Tengah ini mengalami eskalasi melibatkan dua negara kunci ya, satu Amerika, kedua adalah Arab Saudi. Nah, tapi saya pikir kalau memang terjadi ke sana itu relatif kecil lah probability-nya. Jadi relatif harga minyak perkiraan kami ya masih akan di sekitaran 70-80-an dolar per barrel. Oke, melihat point of view dari Anda dan analisa dia 70 hingga 80 dolar Amerika Serikat per barrel begitu Pak Dendia. Tapi kalau kita mengamati analisis ekonom dunia begitu bahwa memang apabila nanti di Timur Tengah semakin memanas bahkan memang tidak tahu kapan sudahnya dan kapan berkesudahannya, ini juga bisa memungkinkan peluang minyak mencapai harga 100 dolar Amerika Serikat per barrel. Kalau dari kacamata Anda, peluangnya seberapa besar minyak kita mengacu dan juga menuju angka 100 dolar Amerika Serikat per barrelnya, Pak Dendi? Ya, saya pikir sampai ke angka di atas 100 mungkin jika terjadi eskalasi perang yang masif ya. Pertama, ya sikap Arab Saudi ini kita perlu perhatikan dan juga Amerika. Kalau Amerika full membackup, karena di Amerika sendiri kan kalau dilihat konstelasi penolakan terhadap perang itu tinggi sekali gitu ya. Jadi saya pikir masing-masing, terutama Donald Trump ya, sangat berhati-hati sekali menyikapi apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Nah, itu ya. Terus kedua, kalau terjadi yaitu perusakan terhadap fasilitas produksi minyak di Iran, nah itu pasti akan meningkatkan harga minyak. Tapi saya duga ini juga sesaat saja gitu ya. Karena kemungkinan ya akan ada normalisasi lagi ya, atau itu
Ketika harga tinggi pasti dimanfaatkan oleh negara-negara produsen minyak lainnya gitu untuk memproduksi lebih banyak lagi. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Eka. Pak Eka melihat juga begitu ya peluang bahwa memang dikatakan minyak global ini bisa saja mencapai $100 Amerika Serikat per barrel. Sebetulnya antisipasi apa yang juga diterapkan oleh pemerintah untuk menyikapi hal ini dan berapa lama transmisinya terhadap penyesuaian dari kebijakan tersebut, Pak Eka? Ya, jadi memang kami sejalan dari penjelasan Pak Dini juga. Jadi kita harus melihat dulu apakah ini bersifat permanen apa ini sesaat. Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa potensi tadi apabila memang mencapai $100 itu adalah terkait dengan beberapa adanya apa namanya kejadian. Jadi pertama mungkin kita melihat adanya perang Iran Israel itu, kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana adanya potensi blokade di Selat Hormuz itu, karena kita tahu ya di selat itu kan memang sangat tinggi ya lalu lintas untuk minyak tersebut. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan serangan yang terminal minyak di Crimea itu juga. Dan itu, ya itulah yang coba kita antisipasi apabila memang kita lihat probability-nya seperti apa. Ketika memang ini akan terjadi kita harus prepare. Oleh karena itu tentu saja nanti di dalam kami menyikapinya adalah bagaimana APBN ini akan menjadi bantalan apabila terjadi hal tersebut. Meskipun kita tetap mengukur kira-kira potensi probability-nya akan seperti apa. Jadi sepakat bahwa memang apabila ini meluas yang saya sampaikan, ini kita harus prepare apa-apa saja yang harus kita siapkan.